Ma'had Tahfidz Al-Azhar, tempatnya para penjaga Al-Quran yang dibina dengan iman, ilmu, dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang akan kita laksanakan kali ini menjadi kifarat dosa kita semua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jumu'ah ilal jumu'ah mukaffaratun bainahunna, di antara Jumat ke Jumat itu ada kifarat dosa bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak mengetahui? Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan bahwa ilmu adalah sumber kita mendapatkan kebaikan. Imam As-Sa'di menafsirkan ayat tadi bahwasanya, kata beliau, la yastawi haula'i wala haula'i. Tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kama la yastawil lail wan nahar, sebagaimana tidak samanya antara malam dan siang. Wala yastawi ad-diya wad dilal, dan juga tidak sama sebagaimana tidak samanya cahaya dan juga kegelapan. Wala yastawi al-ma' wan nar, dan juga tidak sama seperti air dan juga api. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maksud ilmu di sini adalah ilmu syariat yang akan membawa kita semua kepada kebaikan. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi, beliau menjelaskan arti daripada ilmu syariat. Kata beliau, ilmu alladzi anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syariat adalah ilmu yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya, yang di dalamnya minal bayyinati wal huda, ada penjelasan dan juga petunjuk. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya mencantumkan salah satu hadis bahwa ilmu merupakan warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, innama yuwarisul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak Allah Subhanahu wa taala warisi kepada mereka dinar dan dirham, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewarisi para nabi dengan ilmu. Oleh karenanya, hiwatu iman rahimakumullah, kita semua dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mencari ilmu. Semakin seseorang itu berilmu, semakin seseorang itu ilmu agamanya mumpuni, maka insya Allah hidupnya akan beres, maka insya Allah hidupnya akan selamat.
Kita tahu ihwatu iman rahimakumullah, doa yang kita terus panjatkan setiap hari, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tafsir menarik yang para ulama tafsir biasanya menafsirkan kebaikan dunia adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, kebaikan harta, kesolehan dan yang lainnya. Akan tetapi Imam Al-Hasan beliau menafsirkan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meminta kebaikan dunia adalah maksudnya kita meminta ilmu. Wa qina adzabannar, dan juga kita menjauhkan diri dari siksaan api neraka. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan kita mendapatkan ilmu. Ketika seseorang berilmu, maka apapun itu, perilakunya, amalannya, maka ada dalam tuntunan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya, kata beliau, itu semuanya bermuara kepada ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan, ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 kelompok. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Hamba Allah yang Allah berikan rizki berupa harta dan juga ilmu. Wa huwa yattaqi rabbahu. Maka orang yang seperti ini akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu rahimahu, dan juga akan menyambungkan tali silaturahim. Wa ya'lamu fihi haqqahu, dan dia akan tahu hak-hak dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu memiliki ilmu dan juga memiliki harta. Ketika seseorang mungkin yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, kemudian ilmu agamanya mumpuni, maka insyaallah semua hartanya itu akan disedekahkan, diinfakkan, dan juga diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa abdun razaqahullahu malan wala ilman. Hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa harta, wala ilman, akan tetapi dia ilmunya sedikit, dia tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala paham ilmu agama. Wa huwa yaqul, maka dia akan berkata, jikalau sekiranya aku punya ilmu, maka jikalau sekiranya aku punya harta, maka hartaku aku akan wakafkan, aku akan sedekahkan, aku akan infakkan sebagaimana orang yang kelompok yang pertama tadi. Jika orang tersebut tidak memiliki harta, akan tetapi memiliki ilmu atau pemahaman ilmu agamanya mumpuni. Orang yang seperti itu ini ihwatu iman rahimakumullah, angan-angannya yaitu menginfakkan hartanya jika mempunyai harta, kemudian mensedekahkan hartanya jika mempunyai harta. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa abdun razaqahullahu malan wala ilman. Hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki harta, akan tetapi dia diberikan rezeki ilmu. Fahuwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin, la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu rahimahu wa la ya'lamu fihi haqqahu. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan celaka dengan hartanya. Dia tidak akan bertakwa pada Allah, tidak juga menyambungkan tali silaturahim, dan juga dia tidak mengetahui hak-haknya pada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, lahannya, tanahnya di mana-mana. Akan tetapi dia ilmu agamanya sedikit, tidak paham ilmu syariat, maka semua hartanya akan mencelakakan dia. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa'ahbasil manazil, maka orang yang seperti ini adalah kedudukannya yang paling rendah, yang akan celaka. Sedangkan yang keempat, ihwatu iman rahimakumullah, wa abdun razaqahullahu malan,
wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rezeki ilmu, baik ilmu ataupun harta. Maka yang seperti ini akan berkata, fa huwa yaqulu law kana li malun amiltu bi amali fulanin. Orang yang keempat ini terus berangan-angan, sekiranya aku diberikan harta, maka aku akan gunakan hartaku seperti orang yang ketiga tadi. Aku akan gunakan harta tersebut untuk berpoya-poya. Aku akan gunakan harta tersebut untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa wizruhu ma fihi sawaun. Maka kedudukan yang keempat ini merupakan kedudukannya sama dengan kedudukan yang ketiga. Celaka orang tersebut. Sedangkan yang pertama, yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bi afdolil manazil. Kedudukan yang pertama, yang dia mempunyai ilmu dan juga harta, merupakan orang yang bi afdolil manazil. Kedudukannya paling utama. Kemudian yang kedua, mempunyai ilmu akan tetapi tidak mempunyai harta. Ini kedudukannya kata Rasulullah, bahwa sawaun. Kedudukannya sama dengan kedudukan yang pertama. Oleh karenanya, ikhwatu iman rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat melihat bahwasanya semuanya bermuara kepada ilmu. Seseorang mempunyai ilmu, baik dia punya harta atau tidak, maka akan selamat, akan dituntun dan akan selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dan juga kita akan mendapatkan surga yang di dalamnya penuh kenikmatan. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, ilmu ini akan memberikan kepada kita, akan membukakan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jika penduduk tersebut adalah beriman dan bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, seseorang bertakwa, seorang beriman, tidak lain ini jalannya karena ilmu. Takwa kata para ulama yaitu mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita tahu mana yang dilarang, kita tahu mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu semua adalah jalannya dengan ilmu. Oleh karenanya, orang yang berilmu, semakin penduduk tersebut, semakin masyarakat tersebut berilmu, maka insya Allah negeri itu akan Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan yang melimpah. Minas sama'i wal ardi, dari langit dan juga dari bumi. Itu ihwatu iman rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang penuntut ilmu. Di samping itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kita bahwasanya orang yang berilmu ini, para ulama mendoakan kita semua, mendoakan kebaikan. Tidak hanya para malaikat, akan tetapi juga hewan yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah, kita semua di antara hamba yang terus senantiasa memperdalami ilmu agama, sehingga kita semua dapat hidup di jalan ilmu, sehingga kita semua selamat daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kita tahu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita sampai akhir hayat kita. Di samping kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyiapkan keutamaan yang begitu besar bagi kita. Di antaranya para malaikat tadi disebutkan mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu.
Tidak hanya malaikat, akan tetapi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ikan pun yang ada di lautan, mereka mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Di samping itu, ihwatu iman rahimakumullah, para malaikat di salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, para malaikat mengepakkan sayapnya ketika seorang penuntut ilmu dia keluar dari rumahnya untuk berangkat mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya luar biasa sekali orang yang menuntut ilmu. Malaikat pun mereka mengepakkan sayapnya. Kata para ulama, maksud mengepakkan sayapnya adalah bentuk penghormatan bagi para penuntut ilmu. Oleh karenanya, ihwatu iman rahimakumullah, mari kita semua mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada. Di masjid ini alhamdulillah subuh akbar sudah dimulai. Oleh karenanya mari kita semua hadir kajian-kajian ilmu yang ada di masjid ini. Tidak hanya di masjid ini, di masjid-masjid terdekat barangkali dari rumah bapak semua. Ayo kita sama-sama terus memperdarami ilmu agama. Insya Allah kita semua di samping paham ilmu agama akan mendapatkan fadilah-fadilah atau kebaikan-kebaikan daripada kita semua menuntut ilmu. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.